Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali di kelas 5C SD Darul Thalabah. Mari kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan istighfar. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Hadir semua? Hadir. Ada yang nggak masuk? Buka. Al. Bukan. Kemarin. Ya, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang belum sempat hadir dan yang sakit mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Ya, sebelum kita lanjutkan, silakan anak-anakku semua berdiri di tempat masing-masing. Kita lagu kebangsaan supaya menaikkan rasa cinta kita ke Indonesia. Aku tak mendukung
Ya, hari ini kita akan belajar kecerdasan artifisial. Apakah kalian pernah belajar menggunakan kecerdasan artifisial? Belum ya? Ya, karena minggu kemarin kita masih pengenalan teknologi digital ya, dan pengantar kecerdasan artifisial. Kemarin yang saya contohkan ya. Nah, kita akan belajar apa itu kecerdasan artifisial hari ini ya. Nah, sebelum itu ini contohnya kecerdasan artifisial ya. Asisten suara di handphone. Kalian punya handphone? Ya. Apa handphone? HP. Android. Android apa Apple? Translate ya, terjemah bahasa secara online. Pernah menggunakan? Translator. Ada yang pernah menggunakan? Ada bahasa Inggris di sini ya? Ya, ada. Kalau kalian ada tugas bahasa Inggris, pernah menerjemahkan pakai Google? Nah, ini namanya kecerdasan artifisial. Ya. Terus Face ID. Kalian pernah buka HP menggunakan wajah? Ya. Tahu ya? Nah, terus kemudian rekomendasi pemutaran video online. Nah, ini kalian kalau sering buka TikTok, buka YouTube, kalau sering mencari video velocity gitu ya, itu pasti akan keluar terus itu. Pasti yang ditunjukkan oleh TikTok tarian velocity terus. Kalau yang dicari bakso awawa gitu ya, bakso viral, yang keluar bakso terus. Atau kalian pernah bicara sama teman-teman kalian, saya mau pengen beli gantungan kunci ya, diulang-ulang, saya mau pengen beli gantungan kunci ya, tiba-tiba buka HP yang muncul gantungan kunci. Pernah mengalami? Nah, itu karena kecerdasan artifisial yang ada di HP. Terekam. Oke, tujuan kita belajar KA ya, kecerdasan artifisial, mengenali keberadaan mesin cerdas dan mesin tidak cerdas di sekitar kita. Ya, kalian akan mengetahui ini termasuk mesin cerdas apa? Bukan. Terus memahami manfaat kecerdasan artifisial bagi manusia di masa kini dan masa depan. Kalian punya masa depan semua ya? Punya masa depan semua, meskipun di kelas ala-ala ya. Nah, oke, kita saksikan video sebentar tentang mesin kecerdasan buatan. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Robot-robot AI itu kecerdasan artifisial artinya ya. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Ya, dengarkan dengan baik. Oke, jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak sendiri itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil Nah, ini ya, tindakan. kecerdasan artifisial artinya Mereka kecerdasan bahkan bisa buatan. belajar sendiri Ya. lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Theory of Everything. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa kerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik.
Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus nih. Nah, dari video tadi ada sebutan AI. Kalian familiar dengan AI? Ya. AI itu artinya yang ada di buku itu, kecerdasan artifisial. Artinya kecerdasan buatan, kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Di video tadi kan ada ancaman AI bakal apa, kecerdasan artifisial, robot ciptaan itu akan memburu manusia. Ternyata tidak, tapi menjadi pesaing. Kalau kita manusia malas belajar, malas mengenali ilmu, mengenali pola di berpikir komputasional dulu, ada kan? Di komposisi memecah masalah, malas mengerjakan itu, kita akan kalah dengan kecerdasan artifisial. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Saklar lampu itu kecerdasan artifisial apa bukan? Bukan ya? Bukan. Karena bukan menggunakan mesin. Tapi saklar yang dipencet otomatis manual. Kok ada konsentrasi? Ayo. Coba tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk angin. Konsentrasi. Yo, lanjut. Rekomendasi pemutaran video online di TikTok, YouTube, dan apa kegunaan kecerdasan artifisial di dalam kehidupan manusia sehari-hari? Untuk belajar, untuk hiburan, tidur, mengetahui berita. Ya, kalau direkomendasikan ya video tadi itu masuk. Tapi kalau menjadi manual tidak. Ya. Banyak ya untuk ini apa namanya? Cara kita mengajari kecerdasan artifisial. Kita akan belajar apa, mengenalkan kecerdasan artifisial itu ikan atau bukannya. Ini ikan atau bukan? Ikan atau bukan? Bukan. Ini ikan. Kalau kecerdasan artifisial itu diajari semakin banyak, maka semakin cerdas. Coba kita lanjutkan ya. Kita lihat hasilnya. Nah, itu ketemu ya kalau ikannya. Semakin kalian sering bertanya ke kecerdasan artifisial, maka semakin cerdas itu ya. Makanya jangan sering-sering nanya ke AI ya, gua ke kecerdasan artifisial ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, itu ada yang salah ya. Seperti itu cara kerjanya ya. Kalau diajari salah, maka jawabannya juga salah. Artifisial itu juga belajar mengenali pola. Kalian setiap hari sudah
memahami itu apa pola itu. Setiap hari melihat buah-buahannya. Jadi tidak usah disuruh. Ketika melihat bentuknya seperti itu pasti tahu. Oh itu buah pisang kayak tadi. Oh itu ikan. Setiap hari kan ya. Nah, coba kita sekarang mengisi sebuah gambar. Kasih nama. Gambar apa itu? Ya. Kalian sudah tahu polanya, tinggal diisi. Ini satu kelompok dapat 2 ya. Putra. Nah, coba diisi. Diisi kasih nama. Itu gambarnya apa? Itu. Ini kan gambarnya separuh ya. Gambarnya separuh. Kalau kalian tidak tahu, tidak bisa menjawab. Kalau sudah tahu ke polanya, sudah hafal ke bentuknya, pasti bisa menjawab. Coba isi, namanya itu apa? Ayo diskusi, apa itu? Diskusi, diisi langsung. Cepetan. Ayo waktunya tinggal 3 menit. Ini ada lagi, kumpulkan bareng. Yang sudah maju ke depan. Satu saja perwakilan. Berapa itu? Bis. Nomor 2. Nomor 3. Nomor berapa ini? Nomor 3. Nomor 3. Gambar ini. Gambar apa? Dulu. Itu paling bawah gambar apa? Ya. Kucing. Nah, itu separuh kalian tahu jawabannya. Karena sudah kena. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan teman-temannya. Kesimpulannya, kecerdasan artifisial adalah kecerdasan artifisial tidak bisa bekerja jika tidak mempunyai data, tidak tahu pola. Semakin banyak data, maka semakin akurat jawabannya, semakin cerdas. Caranya bekerja menggunakan apa? Membaca pola dan mampu membuat prediksi. Jadi hasilnya kecerdasan artifisial itu adalah prediksi. Oke, siap. Nah, saya tanya sekarang, gimana pembelajaran hari ini? Menarik apa enggak? Pembelajarannya menarik apa enggak pembelajarannya? Menarik. Kalau menarik minggu depan harus masuk semua. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Dia videonya kurang. Minggu depan videonya saya buat pelajaran. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan? Sudah paham? Ada pertanyaan? Nanti bisa dicoba di rumah menggunakan handphone dengan izin orang tua. Saya kirimi link yang cara bekerja kecerdasan artifisial gitu ya. Oke. Tidak boleh. Kalau ke sekolah tidak boleh. Kecuali ekstra desain grafis. Ya, silakan. Kelas di videonya.